Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala pikiran menyertai dan memelihara hati dan pikiran kita dalam segala keadaan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini yang menjadi renungan kita ialah tentang Sabat. Sabat itu ada dua Bapak Ibu Saudara, ada hari Sabat, ada tahun Sabat. Ya, hari Sabat adalah hari yang dirayakan satu kali seminggu. Ya, setiap hari ketujuh. 6 hari engkau bekerja dan pada hari yang ketujuh engkau beristirahat. Ya, hari yang ketujuh hari untuk beristirahat, hari untuk membangun spiritual kita dengan Tuhan. Ya, hari yang diperintahkan Allah kepada bangsa Israel supaya di hari itu mereka khususkan, mereka kuduskan untuk apa? Untuk Tuhan. Jadi di hari itu mereka tidak bisa melakukan pekerjaan, mereka tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan apapun selain daripada kegiatan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu pun ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, bahkan pekerjaan-pekerjaan ringan pun itu dibatasi. Itu sebabnya ada 39 hal yang dilarang ya di hari Sabat untuk mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan ada satu kejadian di Matius 12 ya antara orang-orang Farisi dengan Yesus. Ceritanya ada di Matius 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Perikopnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Nah, orang-orang Farisi datang bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya begini, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Dan pertanyaan ini mereka tanyakan kepada Yesus untuk mempersalahkan Yesus. Sebab kalau Yesus menjawab boleh, maka Yesus telah melanggar hukum Allah. Kalau Yesus berkata tidak boleh, maka sebelum peristiwa ini murid-muridnya pernah melakukan sesuatu di hari Sabat, maka Yesus dan murid-muridnya akan dipersalahkan. Ya, sebab siapa yang melanggar hukum ini, siapa yang melanggar perintah ini, maka mereka akan mendapat teguran, mereka akan mendapat hukuman. Jadi siapapun yang melanggar kekudusan hari Sabat itu ya akan menerima konsekuensi dari pemimpin pemuka-pemuka agama Yahudi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Yesus menjawab boleh, bahkan Yesus berkata ayat 11, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bahkan manusia jauh lebih berharga daripada domba. Karena itu bolehkah berbuat baik pada hari Sabat? Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Ketika Yesus berkata boleh melakukan, boleh berbuat baik di hari Sabat, bahkan Yesus menyembuhkan saat itu orang yang tangannya mati, sehingga orang-orang Farisi menjadi marah dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata orang-orang Farisi ini membuat satu hukum itu kelihatannya bukan untuk mereka lakukan. Sebab jika untuk mereka lakukan itu hukum, mereka tidak akan melanggarnya. Sebab di dalam ke-39 hal yang tidak boleh dilakukan itu, hal yang dilarang dilakukan itu, mereka langgar. Karena di dalam 39 hal itu ada salah satunya yang berkata tidak boleh menjebak. Sedangkan orang-orang Farisi di dalam teks ini kita lihat, mereka bertanya kepada Yesus untuk mempersalahkan Yesus. Mereka bertanya untuk menjebak Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka mengajarkan tapi mereka tidak melakukannya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka,
pasal yang ke-12 ayat 7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang tidak mentaati hukum ini, tidak mentaati perintah ini, maka mereka akan menghukumnya. Sedangkan Yesus berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yang dikehendaki Yesus untuk dilakukan orang-orang yang percaya kepadanya, ya, orang-orang yang beribadah kepadanya, ialah belas kasih. Ya, Yesus tidak menghendaki persembahan itu. Jika kita melakukan persembahan itu, kita tidak hidup di dalam kasih. Persembahan itu gambaran daripada ritual kegiatan agama kita, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kasih adalah ajaran hukum Kristus. Jadi biarlah kita menjadi orang yang beragama, ya, orang yang menuruti kegiatan agama, tapi tidak melupakan menuruti hukum Kristus. Kita beragama bukan untuk supaya kita tidak dihukum, tapi kita datang beribadah karena memang kita ingin mengenal Allah. Kita datang beribadah bukan takut kepada manusia, tapi takut kepada Allah. Jangan sampai kita rajin beribadah, rajin melakukan rutinitas ibadah kita, tapi ternyata kita jauh dari hukum Allah, yaitu hidup di dalam kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sabat dan kasih itu tidak bertentangan. Sabat dan berbuat kebaikan tidak bertentangan. Sebab kita dipanggil, kita dipilih menjadi orang yang percaya kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Firman Tuhan berkata, di hari Sabat pun boleh berbuat baik. Jangan berhenti melakukan kasih oleh karena kita kekurangan, oleh karena kita belum cukup. Jangan berhenti, ya. Di dalam ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakcukupan kita, tapi ketika kita melihat orang lain perlu dibantu, maka kita harus keluarkan belas kasih kepada mereka. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita yang percaya kepadanya. Bukan rutinitas ibadah, tapi cara hidup kita, cara hidup yang benar, yaitu hidup di dalam kasih, melakukan kebaikan. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk menjadi orang yang percaya, orang yang diselamatkan, dan orang yang hidup dalam kebaikan kepada sesama kita, hidup di dalam kasih dengan sesama kita. Sehingga ketika kita hidup dalam kasih, maka Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang yang mengalami pertolongan Tuhan, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan, ada banyak orang yang merasakan kebaikan Tuhan, dan mereka bisa dapat percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Shalom.